إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم أجمعين. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kajian Ahaditsul Ahkam dulu. Kemudian insyaallah nanti setelah itu tafsir Ibnu Katsir. Pada bab terakhir yang kita bahas dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, kita telah sampai kepada pembahasan hadis yang ke-309, yaitu tentang babun nahi 'anil khalwah bil ajnabiyyah. Larangan tentang berdua-duaan dengan wanita yang tidak mahram atau tidak halal baginya. Kita dilarang untuk masuk ke perempuan yang bukan mahram, ya. Sekalipun kelihatannya dia dekat dengan kita, ya. Seperti Al-Hamu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afara'at al-ham, bagaimana kalau ipar? Ipar itu kelihatannya dekat, saudaranya suami, adiknya atau kakaknya. Qala al-haqqu al-maut, kata Rasulullah, ham, ipar itu adalah kematian, artinya bahaya. Ipar kelihatannya sesuatu yang dekat, namun dia bisa bahaya, namanya syaitan. Bisa aja dia menggoda seseorang kemudian terjatuh dalam perselingkuhan atau perzinahan. Kemudian kita masuk ke bab baru, yaitu bab shadaq, tentang mas kawin atau mahar. As-shadaqu huwa al-'iwadu alladhi fi an-nikah aw ba'dahu lil mar'ah. Shadaq atau mas kawin adalah sesuatu yang diberikan kepada wanita saat menikah atau setelah menikah. Mahar adalah benda atau sesuatu yang bermanfaat yang diberikan pada wanita sebagai pengganti atas halalnya wanita untuk digauli oleh sang suami. Ya. Dan mahar itulah yang menghalalkan farji seorang istri atau seorang wanita untuk digauli oleh suami. Imma pas dibayarkan waktu akad atau dibayarkan setelah akad. Karena shadaq atau mahar, ketika seorang tidak mampu membayarnya langsung, itu bisa dihutang. Misalkan nikah tapi belum gajian, atau baru gajian namun nggak cukup, baru untuk persyaratan surat-surat dan walimah kecil-kecilan, sementara maharnya belum kebayar. Boleh nggak dihutang? Asalkan istrinya rela dan mau, nggak apa-apa, karena ini haknya istri. Boleh dihutang, boleh juga dicicil. Kalau maharnya menjelang mahal, minta mobil misalnya Innova sebagai mahar, bisa aja wanita itu karena dia nggak punya mobil, suaminya menyetujui, nggak apa-apa, tapi dicicil selama 3 tahun. Ya. Bisa aja kreditnya, mobil kredit, itu berarti maharnya dikredit sama dia, nggak masalah. Karena itu hak harta atau hak manfaat yang mutlak miliknya istri. Dalam masalah mahar kadang-kadang banyak penyelewengan, terutama ketika orang tua berusaha menguasai mahar istrinya. Dan ini terjadi banyak di sini. Jadi bapaknya itu menolak banyak laki-laki karena maharnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh bapaknya. Si anak ini kasihan, dia udah pengen menikah, udah saatnya menikah, bapaknya selalu nolakin bujangan yang pada datang atau laki-laki yang datang karena tidak mampu membayar mahar yang diharapkan atau yang disyaratkan. Bahkan saya pernah dengar di radio seorang wanita mengadu pada syekh, dan dia bukan langsung ya, tapi ada syekh yang cerita
Ada seorang wanita yang mengadu ke beliau dan dia selalu mendoakan buruk pada bapaknya, bahkan seperti melaknat bapaknya. Gara-gara apa? Gara-gara dia sampai menjadi perawan tua dan tidak menikah karena bapaknya selalu menolak laki-laki yang datang. Bukan karena laki-lakinya bukan nggak cakep atau nggak terpelajar, dia cakep dan terpelajar dan wanita itu udah cocok. Namun bapaknya meminta syarat supaya maharnya sekian ribu atau 10.000 atau sekian, sehingga laki-laki ini pada mundur, tidak mampu bayar. Ini kan menyiksa perempuan, menyiksa anak perempuan. Makanya bukannya anaknya berbakti sama orang tua, malah mendoakan buruk. Karena dia dihalangi, mau menikah mau dihalangi. Nah, ini orang tua yang jahat. Antum ketika jadi orang tua jangan mempersulit masalah mahar. Serahkan kepada anak, karena itu haknya dia. Dia mau pilih berapa ribu, mau minta apa, terserah dia. Dan wanita yang paling barokah aisaruhunna mahar, wanita yang paling mudah mahar. Semakin mudah wanita itu mahar, untuk minta mahar, maka wanita ini semakin barokah. Dan wanita yang paham agama, yang paham syariah, insya Allah mereka tidak akan mempersulit pada calon suami. Biasanya diserahkan, silakan. Ya, atau mungkin seperti itu. Karena alhamdulillah ketika menikah istri selalu mengatakan terserah maharnya apa saja. Artinya apa? Artinya tidak mempersulit. Kita mampu banyak kita kasih banyak, mampu sedikit kita kasih sedikit. Kalau nggak mampu bayar kita utang. Itu keberkahan dan kemudahan dari Allah. Antum juga sampaikan kalau punya anak perempuan, sampaikan seperti itu. Dicicil. Iya. Kalau dicicil kemudian barang makai gimana itu, Tad? Misalkan nggak apa-apa, udah boleh dipakai. Yang penting kan udah udah disetujui dan udah disanggupin. Antum ambil mobil juga belum bayar udah dipakai, dan nggak masalah, itu boleh. Karena udah antum tanggung jawab, udah tanda tangan sama dealer. Antum udah tanda tangan di depan penghulu, antum sanggup. Masalah nanti benar sanggup apa enggak ya urusan nanti. Tapi harus dibayar. Jangan mentang-mentang dipermudah terus si suami juga nakal. Ya, tiap hari dirayu, udahlah diikhlaskan aja. Sudah dicicil, diikhlaskan lagi maharnya. Ya istri mau bilang apa lagi? Mungkin dalam bayar hatinya, wah ini terlaluan, udah dikasih kelonggaran tarif ya, masih juga minta ikhlasnya. Tapi kalau dia ikhlas ya sudah, berarti mahar itu menjadi tidak perlu dibayar. Namanya kasihan. Antum jangan seperti itu, Pak. Antum udah lewat semua, kecuali Al-Fawrah sih. Nanti kalau memang menikah jangan merengek. kemudian yang minta mahar itu walinya gimana, Tad? Wali boleh juga meminta, tapi jangan mempersulit. Wali kalau kadang-kadang seorang anak bingung atau tidak tahu saya harus minta apa, serahkan ke bapaknya. Bapaknya yang akan menentukan. Asalkan wajar, misalkan di Indonesia, taruhlah di Indramayu atau di Karawang, biasanya anak gadis biasanya kan status sosial juga berpengaruh kan, lulusan misalkan S1, D3, SMA, biasanya maharnya misalkan 10 juta, 5 juta, ya sudah segitu. Jangan minta 100 juta, ini mempersulit. Ya. Nggak tahu di Sumatera mungkin ada nilainya, malah laki-laki yang dibeli kalau nanti di beberapa daerah. Laki-lakinya kalau S1 harganya sekian juta, 10 juta. Kalau SMP sekian juta, kalau S2 lebih mahal lagi. Ya itu ada di daerah, itu berbeda-beda di masing-masing daerah. Tidak mengapa adat itu dijalankan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Jangan sampai mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram atau mempersulit sesuatu yang mudah. Karena menikah itu untuk kebahagiaan anak-anak kita atau untuk kebahagiaan kita. Kenapa kita mesti mempersulit? Nah, jangan pakai filsafat kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Ini filsafat orang jahat. Kalau bisa dipermudah, permudah. Kenapa dipersulit? Kemudian seperti di negara lain itu, seperti di Sri Lanka atau di India, itu laki-lakinya yang dapat mahar. Gimana itu, Tad? Nah ini ada jahiliyah yang menyelisihi Islam, syariat Islam. Mahar itu haknya wanita, bimastahlaltum bil furuj. Ya. Mahar adalah sesuatu yang menghalalkan wanita digauli. Artinya yang gauli siapa? Yang laki-laki.
maka yang bayar dia, bukan malah perempuan yang membayar. Nah, kita lihat hadis-hadisnya nanti insya Allah akan banyak pertanyaan mungkin yang terjawab. Baik. Al-iwad fil nikah huwa as-sadaq wal iwad alladhi fil nikah aw ba'dahu lil mar'ah. Sadaq atau mahar adalah pengganti atau semacam ongkos atau sesuatu yang dibayarkan pada saat akad nikah atau setelah akad ketika dibayar tidak tunai. Ya, lil mar'ah diberikan ke perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki yang bayar ke wanita. Bi muqabil istibahat az-zawj bud'uhu aw bud'uha wa lahu iddatu asma. Apa imbalan dari mahar yang kita berikan itu kepada istri kita? Imbalannya adalah kita menjadi halal berhubungan dengan dia. Wanita itu menjadi halal kita gauli sebagai istri untuk dilakukan hubungan dengan dia. Kalau tidak ada mahar, tidak halal berarti, karena mahar itu adalah yang menghalalkan farji seorang wanita. Adapun besar kecilnya sangat variatif, tergantung. Bahkan kalau tidak punya harta bisa dengan manfaat. Seperti maharnya mengajari Al-Quran. Rasul bersabda, "Ankahtuka bima ma'aka minal Quran." Aku nikahin kamu dengan apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Diajarin surat Al-Fatihah, diajarin Al-Baqarah, diajarin juz 30 misalkan. Kalau dia nggak punya sama sekali, dia anak seorang soleh, namun nggak punya harta, boleh. Karena manfaat itu juga kalau dinilai bisa bernilai uang. Misalkan 1 juz kalau ngajar privat misalkan, berapa jatuhnya? Mungkin 1 juta 2 juta kalau dia ngajar privat. Nah, ini kan manfaat. Atau dia nggak punya harta, tapi dia punya kemampuan, skill. Seperti Nabi Musa alaihissalam, apa maharnya ketika nikah dengan anaknya Nabi Syuaib? Kerja 8 tahun. Kerja 8 tahun. Fa'in atmamta asyra famin indik. Kalau lengkapi 10 tahun itu kebaikan dari menggembala kambing. Nabi Musa nggak punya uang, beliau lari dari kaumnya karena mau dikejar oleh Firaun, mau dibunuh. Ya, beliau menggembala kambing selama 8 tahun. 8 tahun kalau dihitung berapa real itu? Kerja 8 tahun, gak digaji. Kenapa? Karena dia dinikahkan dengan anaknya atau putrinya Nabi Syuaib. Boleh kalau antum misalkan nggak punya uang, antum datang ke orang kaya punya sawah dan antum garap, itu bisa untuk mahar. Iya. Jadi mahar itu macam-macam. Iya. Dalilnya banyak, dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Ijma, dan juga dari Qiyas. Dan mahar itu memiliki nama yang berbeda-beda. Ada shadaq, ada mahar, ada nihlah, dan macam-macam. Nah, di antara dalil tentang masyru'iyat mahar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 4. Allah berfirman, "Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah." Hendaklah wanita-wanita itu diberikan mahar-mahar mereka secara kontan. Ya. Adapun sunnah, maka ada sunnah fiqhiyah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar kepada istri-istri beliau. Kemudian Rasulullah juga menyuruh seorang sahabat yang mau menikah dan dia tidak punya apa-apa, beliau bersabda, "Ilkamis wala khataman min hadid." Carilah mahar sekalipun hanya cincin dari besi. Cincin dari besi sebagaimana nggak apa-apa kalau wanita itu ridho. Kemudian ijma ulama, konsensus ulama juga sepakat bahwasanya mahar ini adalah masyru' dan disyariatkan dalam Islam ya, dengan berbagai macam dalil yang ada. Qiyas, analogi juga menuntut bahwasanya mahar ini adalah sesuatu yang perlu dibayarkan. Fa innahu la budda min istibahatin nikah. Karena menikah itu harus memberikan sesuatu yang menjadikan halal, bukan hanya akad saja. Ya, karena nikah itu bukan pemberian, tapi adalah akad yang ada penggantinya, bukan hibah, bukan hadiah.
tapi ada penggantinya. Ya, seperti kita jual beli, kita memberikan uang, kita dapat barang. Nyewa, kita memberikan uang, kita dapat manfaat menyewa rumah atau mobil. Nikah juga seperti itu. Ada iwadnya, ada penggantinya, yaitu mahar. Dan syariat Islam tidak memberikan batas tentang banyak maupun sedikitnya mahar. Itu dikembalikan kepada urf, kebiasaan orang. Kalau kebiasaan orang di situ rata-rata maharnya misalkan 10 juta, ya kira-kira 10 juta, 15 juta, 5 juta dan seterusnya. Artinya kisarannya. Kalau di sini Saudi misalkan mahar minimal 50.000. Makanya mereka heran-heran kalau ketika mendengar orang Indonesia nikah cuma 1.000 real, 2.000 real atau 5 juta, 10 juta. Mereka bilang mau bisa nikah 4 mereka. Ya kan? Ya itu ada di masyarakat kita. Adapun di sini 50.000 itu termasuk sedikit. Itu maharnya doang, belum walimahnya. Jadi orang di sini menikah minimal punya uang 150.000 real. 150.000 real bukan sesuatu yang mudah. Makanya banyak orang yang terlambat nikah. Karena setelah nikah juga pengeluarannya tentu tahu sendiri kan. Bagaimana orang sini kalau belanja sebulan 3.000 mungkin gak cukup untuk belanja berdua. Teleponnya saja 3.000. Teleponnya saja 3.000. Belum bajunya, belum mobilnya. Subhanallah. Jadi orang punya gaji 10.000 di sini miskin. Kenapa? Pengeluarannya banyak. Pengeluarannya banyak dan hidupnya boros. Kalau di kita ini udah dari bos ya. 35 juta, ya. Siapa yang gajinya 35 juta? Manajer aja nggak sedikit. Nah, iya. Dan disunnahkan seorang wanita atau wali ketika mau menikahkan anaknya itu mempermudah dalam masalah mahar. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'dhamun nisa barakatan, a'dhamun nisa barakatan, aisaruhunna mu'nah atau ma'unah." Wanita yang paling barokah adalah yang paling mudah dalam membayarkan mahar untuk mereka atau biaya mudah diperoleh. Ketika menikah maharnya tidak mempersulit suaminya, ketika sudah menikah juga dia tidak menuntut banyak kepada suaminya. Makan yang ada, berpakaian juga yang ada, tidak menuntut yang memberatkan sang suami. Ya. Tidak seperti wanita yang mengajak suaminya untuk korupsi karena dia kesaingi atau takut tersaingi oleh tetangganya. Oh, tetangganya beli mobil, dia minta beli mobil. Punya perhiasan, minta beli perhiasan. Beli rumah, minta beli rumah. Akhirnya suaminya selalu dituntut untuk mencari uang yang banyak. Mau halal, mau haram itu nggak peduli. Nah, ini istri yang jahat, menyeret suaminya ke lembah dosa. Ini tidak boleh. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma astaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi wa la astaqat imra'atun min banatihi aktsar min 12 uqiyah." Dikatakan Rasulullah itu tidak pernah memberikan mahar atau wanita-wanita anak-anak beliau atau wanita istri-istri beliau ya, istri-istri beliau tidaklah meminta mahar atau anak-anak beliau, anak-anak wanita beliau tidaklah meminta mahar lebih dari 12 uqiyah. Uqiyah itu ukuran emas ya. Ukuran emas artinya sesuatu yang tidak banyak. 12 uqiyah cuma beberapa puluh gram saja emas ya. Jadi mahar yang mahal itu bukanlah dari Islam. Mahar yang mahal biasanya itu karena gengsi-gengsian. Ini dari keluarga A misalkan, maksimal minimal maka maharnya sekian. Ada. Di sini terkenal. Di sini terkenal yang namanya mahar itu keluarga itu berbeda-beda. Kalau keluarga dari kabilah ini maharnya biasanya sekian puluh ribu. Semakin ningrat istilahnya, kalau kita darah biru semakin mahal mahar. Di kita juga ada. Dari keluarga suku ini udah terbiasa atau ma'ruf, maharnya minimal sekian puluh juta ya. Kalau dari bangsawan ya mungkin ratusan juta. Sama juga.
Ini semua adalah merupakan adat yang bukan dari Islam. Adat yang bukan dari Islam dan seharusnya orang yang sudah paham agama tidak melakukan hal tersebut. Bahkan kalau sang perempuan ini mampu dan kaya, ya nggak masalah dia minta mahar sekedar simbolis misalkan. Karena mungkin nanti malah suaminya yang akan dikasih nafkah sama istri. Nah, wasalihul am yaqtadi takhfifuhu fa inna bidzalika maslahatun kabirah li zawjain wa lil mujtama'. Dan maslahat umum juga mengharuskan atau menuntut untuk mempermudah mahar. Karena dengan mudahnya mahar ini maslahat untuk kedua suami istri. Suaminya tidak repot-repot untuk menikah, sang istri juga tidak menjadi beban buat suaminya. Kemudian untuk masyarakat, semakin mudah mahar, semakin orang mudah menikah, ya kan? Ya, kalau maharnya mahal, gimana orang mau menikah? Tapi ketika murah, itu orang-orang akan mudah menikah dan mereka yang pemuda-pemuda itu akan segera menikah dan perzinahan akan berkurang. Namun ketika mahar itu sulit dan berat, orang akhirnya apa? Sementara dia sudah butuh penyaluran nafsu biologinya, ya, maka dia akan cari yang murah dan haram, ya. Oleh karena itu mempermudah masalah mahar ini merupakan sunnah, ya, merupakan sunnah yang harus diperhatikan dalam masalah pernikahan. Tidak perlu gengsi, tidak perlu merasa maharnya besar dan bawaannya banyak. Ya kalau memang suaminya mampu nggak masalah, tapi jangan dijadikan penghalang untuk menerima calon suami. Nanti kalau memang kaya, Allah akan berikan rezeki setelah itu. Maka minisa yang jelas Nabi Azwaj, maka min syubban qa'an bila zawjat. Betapa banyak wanita yang duduk menunggu sampai tua, tidak ada suami yang datang atau calon suami yang datang karena maharnya kemahalan. Demikian juga betapa banyak laki-laki yang menjadi bujang tua, bujang lapok, ya. Karena apa? Karena mereka nggak mampu bayar mahar itu wanita-wanita yang mau meninggikan mahar mereka. Wa julusul jinsain bil zawaj yahmiluhum ala irtikab al-fawahish munkarat. Jelas adanya pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi, gadis dan remaja yang sudah saatnya menikah, kalau mereka nggak menikah akan terjadi banyak pelanggaran, akan terjadi perzinahan, pacaran, perselingkuhan dan seterusnya. Wa kam min mafasid wa adrar tawaladat min hadzal sarf. Dan betapa banyak, ya, kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya yang muncul gara-gara mahal itu mahal. Akhirnya orang menikahnya keluar mencari yang murah, atau mungkin dia tidak menikah, sehingga akhirnya masyarakat yang rusak dan akhlaknya juga becek. فإذا بلغت الحال إلى ما نرى ونسمع فالذي نعتقد أنه لا بد من تدخل الحكومات في هذه المسألة في هذه الأزمة. Ini berbicara tentang masyarakat Saudi secara khusus atau Timur Tengah secara umum, negara-negara Teluk yang maharnya mahal. Ya, beliau mengatakan kalau sudah seperti ini kasusnya, banyak perawan tua, banyak bujang-bujang yang tidak mampu menikah karena maharnya mahal, maka pemerintah seharusnya ikut campur dalam masalah ini. Ada peraturan negara yang mengatur bahwa mahar tidak boleh lebih dari sekian puluh ribu misalkan. Iya. Tidak boleh lebih dari sekian puluh ribu. Supaya apa? Supaya krisis pernikahan ini bisa teratasi. Jadi misalkan dibatasi mahar tidak boleh lebih dari misalkan 50.000 misalkan. Maka orang akan mudah menikah. Karena mahar ini adalah merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dalam pernikahan. Adapun walimah, adapun pesta, itu sunnah saja. Ya. Rasulullah bersabda, "Awlim walau bisa." Bikinlah walimah sekalipun yang seekor kambing. Seekor kambing berapa sih harganya? Di kita mungkin 2 juta. Sama masaknya 1 juta, 3 juta. 5 juta cukup untuk walimah. Artinya untuk mengundang orang makan, hadir, tahu ada pernikahan, itu cukup. Enggak harus 3 hari nanggap macam-macam, ya kan? Harus pestanya sampai, kalau yang di beberapa daerah sampai 7 hari, harus motong kerbau dan seterusnya. Enggak harus. 1 kambing cukup. Enggak ada kambing dengan ayam.
Nggak ada ayam dengan telur, nggak ada telur dengan sayur. Tahu, nggak masalah. Yang penting itu iklan nikah. Walimah itu tujuannya untuk mengiklankan atau memberitahukan bahwa ini dua orang yang tadinya perjaka dan gadis sudah menikah, sehingga orang tidak curiga lagi karena mereka tahu ya. Nggak harus mewah-mewah, semampunya pihak suami atau pihak istri. Ya kalau kita mampu nggak apa-apa, pakai pesta di gedung, ya, tapi jangan berlebihan, karena tujuan dari walimah adalah iklan dan akad nikah, memberitahukan, mengumumkan tentang pernikahan yang dilakukan, kemudian juga biar mendapatkan doa dari para hadirin. Ya, kalau kita menghadiri pernikahan, kita doakan barakallahu lakum wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakum wa barakallahu wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa yang disunahkan. Boleh mendoakan yang lain. Mudah-mudahan dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rahmat dan seterusnya. Boleh dengan doa-doa yang lain. Namun yang paling dianjurkan doa itu adalah doa tadi, disunahkan untuk dibaca pada kedua. Baik. Ikhtilaf ulama fi jawazi ja'lul 'itqi shadaqah. Perbedaan ulama apakah boleh seseorang yang menikahi budak itu aslinya tidak perlu dinikah kalau memang miliknya, itu bisa digauli secara langsung. Jadi kalau seseorang punya budak wanita itu tidak menikah pun halal karena milik. Budak ini milik tuannya, seperti orang punya mobil, orang punya rumah, bisa dimanfaatkan langsung. Namun kalau mau dinikah, dijadikan istri, itu namanya ummul walad. Kalau dia punya anak, namanya ummul walad si budak ini perempuan. Kalau nanti punya anak dari tuannya, namanya ummul walad. Ummul walad itu ibunya anak-anak. Makanya tuh jangan manggil istri ibunya anak-anak. Maknanya ya, ummul walad itu ibunya anak yang anaknya ini merdeka jelas karena dia nasabnya ikut bapaknya tuannya. Ummul walad ini tidak boleh dijual. Budak perempuan yang sudah digauli oleh tuannya, kalau dia punya anak tidak boleh dijual. Kalau tuannya meninggal, dia merdeka, tidak boleh diwarisi, tidak boleh diwariskan. Beda dengan budak yang tidak punya anak. Digauli boleh oleh majikannya, namun dia bisa dijual, dijual. Dan dia budak biasa. Namun kalau sudah punya anak dari majikannya, dia ummul walad. Namanya ummul walad, tidak boleh dijual dan dia akan merdeka ketika majikannya meninggal. Kalau si budak ini mau dinikah, dijadikan istrinya, apakah boleh dia dimerdekakan dulu, kemudian ongkos harga dari kemerdekaan dia itu dijadikan maharnya? Ini beberapa hadis yang menyebutkan tentang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Kita lihat hadis yang ke-310 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'taqa safiyatan wa ja'ala 'itqaha sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyah. Dan Rasulullah jadikan ongkos dari memerdekakan Safiyah itu sebagai maharnya. Kanat Safiyah bint Huyai ahad zu'ama'i Bani Nadir wa kanat zawjatu Kinanah bin Abi al-Haqiq faqutila anha yawm Khaybar wa qad fataha Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar 'udwa wa sara nisa'u sibyan ariqa' lil muslimin bi mujarrad as-siba atau sabat. Safiyah binti Huyai adalah salah satu wanita terkemuka di kalangan Bani Nadir. Bani Nadir ini kelompok Yahudi, kaum Yahudi yang diusir oleh Rasulullah SAW. Bani Nadir dan Qainuqa itu diusir dari Madinah. Dan Safiyah binti Huyai adalah dulunya istri Kinanah bin Abi al-Haqiq yang terbunuh pada perang Khaybar. Istrinya orang Yahudi. Safiyah itu istrinya orang Yahudi dan dia merupakan wanita terhormat di kaum Yahudi, bangsa Yahudi.
Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka Khaybar dengan perang, Khaybar itu daerah Yahudi atau yang banyak dihuni oleh orang Yahudi. Fasoran nisa Usaibian ariqa, maka anak-anak dan wanita menjadi tawanan dalam perang. Kalau musuh itu kalah, itu laki-lakinya dibunuh atau ditawan. Ya. Yang perempuan dan wanita dijadikan sanderaan. Ya. Dan bisa dibagi-bagi. Misalkan dapat 100 wanita, maka wanita dibagi ke pasukan kaum muslimin. Ya. Sesuai dengan bagian masing-masing yang menggunakan kendaraan. Misalkan kalau dulu itu pakai kuda, itu baginya 2 kali lipat pasukan yang perang dengan jalan kaki. Yang menggunakan kuda bagiannya 2 kali lipat. Nanti bagian harta rampasannya ghanimah itu 2 kali lipat. Kalau yang jalan kaki misalkan dapat 1 budak wanita, yang menggunakan unta dapat 2 budak. Kalau yang ini dapat misalkan 1 dinar atau 10 dinar, yang menggunakan kuda mendapatkan 20 dinar dan seterusnya. Nah, anak-anak juga seperti itu dibagi-bagi. Anak-anaknya orang kafir itu ditawan dan dijadikan budak juga. Wa waqa'a Safiyah fi qismi Dihyah bin Khalifah al-Kalabi, fa'aradahu anha ghairaha wastafaha li nafsi jabran li khawatiriha wa rahmatan biha li azmiha al-dahib. Safiyah binti Huyai itu dijadikan harta rampasan atau dijadikan tawanan yang kebetulan menjadi bagiannya Dihyah bin Khalifah al-Kalabi. Namun Dihyah ini gak suka dengan Safiyah, gak mau dapat dia. Akhirnya apa? Rasulullah SAW menggantinya dengan uang. Fa'awadahu anha ghairaha, atau diganti dengan wanita lain. Mustafaha di nafsi, dan Rasulullah pilih Safiyah untuk sendiri, untuk beliau. Jadi tadinya wanita Yahudi itu dibagi-bagi untuk para sahabat yang perang. Ya, Safiyah ini tadinya adalah bagiannya Dihyah bin Khalifah al-Kalabi. Namun dia tidak mau. Akhirnya Rasulullah pilihkan wanita lain atau budak lain, dan Safiyah diambil untuk beliau. Jabran li khatiriha, untuk apa? Untuk melipur kesedihan Safiyah. Safiyah ditolak, otomatis namanya wanita pasti sedih. Ya, artinya Dihyah ini gak mau dengan Safiyah. Wa rahmatan biha li izzihi dzahir. Dan Rasulullah memilih Safiyah itu juga karena kasihan dan juga karena pengen melipur kesedihannya, di mana dia telah terhina karena ditolak oleh laki-laki. Wa min karamihi annahu la yaktafi tamattu biha amatan dzalillah. Dan kemuliaan Rasulullah bukan hanya menjadikan Safiyah ini sebagai budak, yang lain dijadikan budak semua. Safiyah sama Rasul dimerdekakan, diambil dan dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal rafa'a sya'naha min qadhiha min dhillir riq wa ja'alaha ihda ummahatil mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kemuliaan beliau bukan menjadikan si Safiyah ini, Safiyah radhiyallahu anha itu sebagai budak yang digauli saja, namun dimerdekakan dan dijadikan salah satu dari ummahatul muslimin, menjadi istri beliau yang mulia radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa dzalika annahu ataqaha. Rasulullah memerdekakan Safiyah dari perbudakan, wa tazawwajaha, dan menikahi beliau, dan Rasulullah menjadikan harga dari kemerdekaan Safiyah itu sebagai sedekah. Karena mereka budak itu mahal. Kalau sekarang ini harganya bisa ratusan ribu rial. Itu dijadikan mahal untuk Safiyah. Ya sudah, kamu saya merdekakan dan kamu menjadi istri Rasulullah SAW, istri kata Rasulullah. Apa yang diambil dari hadis ini? Ma yukhadhu min al-hadis, awalan jawazu 'itq ar-rajul amatahu. Boleh seseorang itu memerdekakan budak perempuannya. Wa ja'ala 'itqaha sadaqan laha, dan harga dari pemerdekaan budak itu sebagai maharnya, sehingga dia menjadi istri yang sah. Yang kedua,
annahu la yushtarat lidzalika idnuha wala syuhud wala wali kama la yushtarat at-taqayyud bila nikah wala tazwij. Bahwasanya tidak disyaratkan untuk memerdekakan budak itu izinnya, dan juga tidak perlu saksi dan wali, sebagaimana tidak disyaratkan dengan lafal nikah, karena budak itu beda dengan yang merdeka. Kalau yang merdeka iya harus ada walinya, dan budak siapa walinya? Dia milik tuannya. Saksi dan wali tidak disyaratkan, dan juga tidak disyaratkan izinnya seorang wanita budak sekalipun dia misalkan janda, ya. Karena seorang wanita ketika mau dinikah minimal dia mengizinkan, dia mau ditawarin, mau enggak? Kalau enggak mau jangan dipaksa. Kalau gadis, wa idnuha sumatuha, izin seorang gadis itu diam. Kalau gadis ditanya mau enggak sama Fakhrul Razi, kalau dia diam berarti mau. Kalau dia lari misalkan nangis, mungkin enggak mau. Ya. Kalau misalkan nangis, ini ada dua kemungkinan. Nangisnya itu Nangis bahagia. para ulama mengatakan nangisnya kalau air matanya panas, itu mungkin dia nggak mau atau mau ya. Kalau air matanya dingin, itu mungkin mau. Ya. Terharu ya, terharu. Saking bahagianya menangis, bisa saja kan? Ya. Tapi kalau menangisnya mungkin teriak-teriak, ya mungkin nggak mau. Mungkin nggak mau. Ya. Jadi diminta izin. Kalau janda itu mustakmar, ditanya bagaimana, mau nggak? Janda nggak malu-malu biasanya, ya kan? Mau ya mau, enggak ya dia nolak, ya. Karena dia udah pernah menikah sebelumnya, udah pernah mengarungi samudera pernikahan. Adapun gadis dia belum tahu, nggak tahu apa-apa. Makanya mungkin dia nangis, mungkin dia malu mau ngomong, dikiranya nggak sopan. Kalau diam berarti dia mau gadis itu. Yang ketiga, dalil fihi dalil ala jawazi kaun sadaq manfaat diniyah atau dunyawiyah. Sadaq atau mahar itu boleh manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi. Baik masalah agama yang dijadikan sadaq atau mahar atau masalah dunia. Ini memerdekakan budak itu masalah dunia, dan mayoritas mahar itu ya dunia, emas, kendaraan, rumah, ya, hewan. Pak Hakim masih mahar sapi misalnya, nggak apa-apa, dan sapinya banyak. Atau manfaat dini, manfaat dini itu manfaat agama, seperti ngajarin tadi, ngajarin Al-Quran. Abu Bakar bisa ngajarin 15 juz sebagai mahar misalnya. Atau yang lainnya. Atau yang lainnya. Yang keempat, fi mithli hadhihi al-qissah fi zawajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala kamali ra'fatihi wa syafaqatihi wa amalihi bima yaqul. Pernikahan Rasulullah dengan Sofia ini merupakan indikasi tentang mulianya akhlak Rasulullah SAW. Dia tawanan perang yang tidak ada harganya, boleh dikatakan. Dia budak, namun sama Rasulullah diangkat derajatnya menjadi seorang istri Nabi SAW. Wanita ini juga ditolak oleh sahabat yang lain. Beliau nikahi untuk menghibur kesedihan dia. Dia sedih pasti ketika ditolak oleh seseorang. Ini merupakan akhlak Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Rasulullah bersabda, "Irhamu aziza qaumi dhullin." Kasihanilah ya, wanita yang tadinya mulia di kaumnya. Sofia ini pimpinan wanita Yahudi, bangsawan Yahudi, kok dihinakan dengan ditolak? Ya, Rasulullah menyuruh untuk memuliakannya, maka Rasulullah jadikan dia di dalam Islam juga sebagai pemimpin wanita kaum muslimah. Fahadi armalah faqadat abaha min usra bani Quraidah al-Maqbuli. Sofia itu pertama janda karena suaminya mati, suaminya dibunuh. Ya. Kinanah bin Ubay al-Haqiq dia dibunuh. Kehilangan keluarganya, bapak ibunya, semuanya dia menjadi sebarang kara. Wa zawjuha bi ma'rakati Khaybar wa huma sayyida qaumihima. Suaminya seorang pembesar di bangsa Yahudi. Ya. Bapaknya, orang tuanya juga merupakan pemimpin
di Bani Quraidah. Jadi beliau bangsawan di bangsa Yahudi. Waqa'at fil usr wa dhul atau fil asri wa dhul. Beliau menjadi korban kerendahan karena menjadi tawanan, dan beliau juga rendah hina karena menjadi tidak berharga sama sekali, tidak punya pengaruh lagi. Wa baqa'uha tahta ahadi atba'ihi zaujatan aw amman dhullun laha wa kasrun li'izziha. Kalau seandainya Sofia ini tetap menjadi budak salah seorang sahabat Rasul, ini juga kehinaan buat dia. Orang dia tadinya bangsawan kok jadi budak. Atau mungkin jadi istri salah satu sahabat. Ini juga tidak setara dengan kedudukan dia di masa yang lalu, ya. Di mana dia bangsawan dan terhormat. Kata-katanya didengar. Kalau menjadi wanita biasa ini masih menyedihkan dia. Oleh karena itu Rasulullah mengangkat dia menjadi salah satu istri beliau. Wa yujbaru qalbuha illa an tantaqil min sayyid ila sayyid. Seorang bangsawan dia akan merasa terhormat ketika berpindah ke pangkuan bangsawan yang lain. Dia di kaumnya merupakan pemimpin orang-orang Yahudi. Maka dalam Islam Rasulullah muliakan dia menjadi pemimpin wanita kaum muslimah. Wa bihadza ta'lam anna hadza ta'addud alladhi waqa'a lahu bi zawjat laysa irda'an li rabbati jinsiyyah. Ini apa yang terjadi pada pernikahan Rasulullah dengan istri-istrinya di antaranya Safiyah, ini sebagai bantahan buat orang-orang orientalis, orang-orang kafir yang menuduh Rasulullah itu hiperseks katanya. Rasulullah itu menikah karena hawa nafsunya kuat, birahinya kuat. Ini sama sekali tidak benar. Rasulullah menikah itu imma dia menolong keluarga yang ditinggal suaminya yang syahid di jalan Allah, ya, supaya anak-anak ini ada yang ngurus dan tidak yatim lagi. Kemudian atau untuk tadi menyelamatkan dan mengangkat derajat seorang seperti Sofia. Bukan Rasulullah cari-cari mana yang paling cantik, ya. Sofia tadinya dikasihkan orang lain, dikhilafkan lebih, namun dia nggak mau. Akhirnya Rasulullah ambil untuk beliau dan diangkat derajatnya seperti waktu di masa dia masih Yahudi. Dan lebih mulia tentunya menjadi istri Rasulullah SAW. Ya. Jadi beliau nikah bukan karena hawa nafsu semata, namun banyak faktor yang mendorong beliau untuk menikah lebih dari satu wanita. Kama yaqulu a'da'u hadzal din wal qaidun, seperti yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam yang menuduh Rasul itu hiperseks atau syahwatnya terlalu kuat, ya, atau ambisi menikah dan seterusnya. Wa illa la qasada ila al-afkar. Seandainya Rasulullah itu memang mengikuti hawa nafsu dalam pernikahannya, beliau pasti akan pilih siapa? Gadis-gadis yang cantik-cantik, enggak memilih janda, ya kan? Dan tidak memilih budak. Walam yakun zaujatuhu min sayyibat yang qata'na li faqdi azwajihinna. Dan Rasulullah nggak mungkin menikah dengan wanita-wanita yang sudah jadi janda dan mereka juga terputus dari suami-suami mereka. Wa istaradna qissata zawajihi bihinna wahida wajadnaha la takhruj an hadhihi al-maqasid ar-rahimah nabila. Kalau kita pelajari, kita lihat pernikahan beliau dengan istri-istri beliau, hampir semuanya itu tidaklah keluar dari sendi-sendi dan segi-segi. Rasulullah menikah itu imam menolong, imam karena kasihan, imam karena menyelamatkan kemuliaan dan nasabnya. Kecuali dengan Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah beberapa kali mimpi menikah dengan seorang wanita yang masih kecil dan ternyata itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Bukan karena Rasulullah milik. فحاشاه وما أبعده عما يقول المعتدون الظالمون وقد صنف في هذا الموضوع عدد من الكتب من الكتاب المحدثين مثل عباس محمود العقاد وبنت الشاطئ. Banyak buku yang menulis tentang masalah ini, para penulis
yang menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah SAW menikah. Setelah ditelusuri, Rasulullah tidak pernah menikah karena hawa nafsu beliau, karena nafsu birahi yang berlebih seperti yang dituduhkan. Tapi beliau tidak lain adalah karena menolong dan menyelamatkan wanita-wanita sahabiah. Ya. Yang terakhir tentang khilaf ulama dalam masalah ini. Ikhtilaf ulama fi jawazi al-'itqi shadaqah. Ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukum menjadikan pemerdekaan budak itu sebagai mahar. Imam Ahmad dan Ishaq Ibn Rahway mengatakan boleh dijadikan pemerdekaan budak itu sebagai mahar. Kenapa? Karena kisah ini, kisah Safiyah, dia dimerdekakan oleh Rasulullah untuk dijadikan istri. Wa bi annahu qiyas sahih, dan ini merupakan qiyas yang dibolehkan, dibenarkan. Lianna sayyid malik li raqabati amatihi wa manfaatihi wa manfaatiha wa manfaati waqiha, karena tuan ini memiliki hak penuh terhadap budaknya, budak wanita ini. Mau dimerdekakan, mau dikasih uang, atau mau digauli saja itu boleh. Apalagi dijadikan imbalan dari kemerdekaan itu sebagai mahar untuk dia. Ini boleh. Fa idza ataqaha wastabqa syai'an min manafi'ihi allati hiya tahta tasarrufihi fala mani min dzalik. Fama huwa al-mahdur. Kenapa dilarang kalau memerdekakan wanita itu sebagai mahar? Enggak ada yang menghalangi. Namun a'immatus salasah, ulama lain, jadi Syafi'i, Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan tidak boleh shadaq itu atau mahar itu diambil dari pemerdekaan seorang budak.